beringin tua. Kisah ini masih di tempat tinggal kami yang lama. Tempat tinggal yang agak terpencil, tidak terlalu banyak rumah di sana, dan mengarah ke hutan. Tempat itu bernama Kampung Teleng, yang berada di Kecamatan Padang Panjang, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Masyarakat di sana pasti sudah tidak asing dengan pohon beringin besar tersebut. Di tempat tinggal kami dulu itu, ada satu pohon beringin besar, yang bisa kita lihat dari kejauhan karena saking besar dan rindangnya pohon itu. Konon, katanya pohon itu sudah berumur hampir ratusan tahun. Pohon itu berdiri tegak di area yang cukup luas. Anehnya, di sekitar pohon tersebut tidak ada ditumbuhi oleh tanaman lain seperti ilalang, di sekitar pohon itu juga tidak ada rumah warga, hanya perkuburan tua berjarak 100 meter yang samar-samar karena hampir semua kuburan itu ditutupi oleh ilalang dan tanaman liar. Waktu itu saya dan adik saya pergi bermain ke jalan raya di dekat pohon itu untuk mengumpulkan buah beri. Tanpa disadari, hari sudah sore menjelang maghrib. Ketika hendak pulang, kami melihat banyak buah beri yang sudah masak ke arah jalan menuju pohon beringin itu berada. Entah mengapa tidak seperti biasa banyak sekali buah beri yang mekar di dekat itu. Padahal untuk anak-anak seperti saya waktu itu, buah beri adalah suatu berkah, sehingga kami terkadang berebut mengambilnya. Akan tetapi pada saat itu sepertinya manusia maupun hewan ternak tidak ada yang mengambilnya. Sedang keasyikan memetik buah beri tanpa disadari kami dibimbing untuk mendekati pohon beringin tua tersebut. Saya yang agak sedikit ketakutan berkata kepada adik saya, "Sudah ayo kita pulang, sudah hampir maghrib." Akan tetapi adik saya tidak menghiraukan panggilan saya, malah dia berlari mendekati pohon beringin tua tersebut. Seketika saya yang ketakutan, berlari mendekati adik saya. Dari jarak beberapa meter, tiba-tiba di bawah pohon menjadi ramai sekali. Saya melihat orang-orang berkerumunan yang tiba-tiba datang entah dari mana. Aku mendengar suara orang ramai seperti berada di pasar. Samar-samar di balik beringin itu, saya melihat seperti ada sosok aneh yang wajahnya acak-acakan melihat ke arah saya dengan pandangan yang sangat menakutkan. Saya langsung memegang adik saya dan menariknya untuk mengajaknya pergi dari tempat itu. Adik saya terlihat masih sibuk dengan kantong buah beri, sehingga tidak menghiraukan apa yang ada di sekeliling kami. Kemudian saya mengalihkan lagi pandangan ke arah di dekat kuburan tua yang samar-samar terlihat batu nisan. Ada sosok putih dengan wajah hancur memandang ke arah kami. Setelah melihat penampakan itu, kemudian saya menarik adik saya sekuat tenaga untuk pergi dari tempat itu. Dia berontak, tapi tetap saya tarik dengan kuat. Saya coba menunjuk dan memberitahukan kepada dia apa yang saya lihat. Seketika dia berteriak dengan kencang sekali dan berlari tanpa arah, berputar-putar tanpa arah. Mungkin karena panik dengan apa yang dia lihat. Kemudian dengan tangisan juga saya berusaha merangkul adik saya dan mengajaknya untuk pergi dari tempat itu. Selang beberapa langkah dari beringin tua itu, saya melihat sosok yang kelam pekat, akan tetapi ada satu penampakan aneh yang saya lihat di atas beringin. Seperti seorang yang sedang duduk memandangi kami dengan wajah sangat dingin dan menyeramkan. Saya tertegun untuk beberapa detik sembari melihat ke arahnya. Seketika sosok itu tertawa ke arah kami dengan sangat-sangat menakutkan. Membuat saya merinding ketika saya coba untuk mengingatnya kembali. Saat ini, kami bocah-bocah bandel yang tidak mengingat waktu, seketika menyebut nama ibu saya dan adik saya berlari menjauhi pohon tersebut. Sosok yang berada di atas beringin tersebut tiba-tiba melayang ke arah kami, membuat kami berlari sekencang-kencangnya. Tanpa kami sadari ada sosok yang datang ke arah kami dari depan. Ternyata itu adalah ayah kami, yang sudah mencari kami sedari tadi. Setelah memarahi kami, ayah berkata, "Kenapa kalian main ke sini?" kata ayah, sembari membawa kami pergi dari beringin itu. Saya yang tidak tahu dengan apa yang saya lihat, di bawah pegangan ayah, aku mencoba melihat ke belakang. Ternyata sosok itu melayang-layang di langit sambil melihat ke arah saya. Saya hanya bisa memejamkan mata dan sesekali melihat sosok itu tetap melayang di udara. Saya memeluk ayah lebih kuat, sampai akhirnya kami dibawa pulang oleh ayah.